Kamu buka itu di internet nanti. Ini dunia. Tuh naik nih ibarat kata nih kameranya. Kumpul lagi planet Pluto, Jupiter, Mars, apa semua tutup. Kumpul jadi satu, ada mataharinya. Tuh kumpul dalam satu wadah bundar. Mengecil lagi, ada lagi bundaran planet ini planet. Oh, pokoknya jutaan. Kita ini kecil sekali. Nabi Muhammad menembus itu semua. Sidrah al-muntaha. Sidrah pohon cendana, muntaha ujungnya alam semesta. Besarnya pohon ini 2 bulan perjalanan yang kecepatan burak itu belum lagi bisa menembus, memutar ini. Saking besarnya itu pohon Sidrah al-muntaha itu. Memutari ini dengan kecepatan burak itu bisa 2 bulan belum ketemu lagi. Pokoknya besar lah, tidak bisa dibayangkan. Daunnya itu bertuliskan nama-nama orang. Di situ ada Ikram, di situ ada Ciko, di situ ada Abu Darda, di situ ada Agus, Tengku, Faiz, tulisan di situ di pohon. Di daunnya. Kalau orangnya masih hidup, daun itu ada. Tapi kalau orangnya meninggal dunia, maka daun itu juga akan jatuh. Nah, menurut nggak tahu di mana ambilannya Abu yang nggak tahu. Menurut orang Bahari, kalau menginging telinga sebelah kanan, nging, pernah merasakan nggak? Nging, mendengung telinga. Daunnya orang Sidratul Muntaha itu jatuh daunnya mati berarti orangnya. Kena daun kita, ting, kena daun kita tuh. Ini bergoyang daun kita, menginging kita. Untung nggak jatuh juga di daun, jangan jatuh mati juga. Paham nggak maksudnya? Nging. Sebelah kanan. Kalau mendengung telinga kiri, maka Nabi kita lagi menyebut nama kita. Nabi lagi senang dengan kita. Nging. Dia sini. Sebelah kiri, maka dianjurkan baca salawat. Assalatu wassalamu alaika ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Nabi lagi menyebut nama kita. Muridmu, umatku lagi belajar. Telinga. Lagi senang Nabi dengan kita. Kata orang Bahari begitu. Wallahu a'lam benar tidaknya. Di bawah pohon Sidratul Muntaha ini keluar air. Dan menjadilah 4 air. 2 air yang keluar nih, ada 4 aliran di pohon ini, ibarat kata pohon ya. Di bawah ini ada 4 keluar air. 2 air masuk ke dalam surga. Maka jadilah air itu 4 sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai khamar, dan sungai air yang sangat jernih sekali. Lebih jernih daripada air aqua. Nih. Pohon Sidratul Muntaha ada 4 air keluar sini. 2 air ngalir ke surga. Di surga ada 4 sungai. Ada sungai khamar. Orang yang suka minum khamar nanti. Orang yang suka minum khamar di dunia nggak bakalan minum khamar di dunia. Ya. Orang suka minum khamar di dunia nggak bisa minum khamar di surga. Dia masuk neraka. Tapi orang yang tidak pernah minum khamar di dunia, nanti dia minum khamar di dunia, di akhirat, di surga. Minum khamar di surga nanti nggak mabok. Kalau pang minum tuh mabok. Oh, nggak mabok. Yang kedua sungai susu. Sungai susu. Kalau pang susunya bersemut, enggak. Minum susu. Susu apa yang kamu sukai? Minum. Enggak ada semutnya.
nggak ada apalagi, pokoknya tinggal minum. Yang ketiga sungai madu, madu tinggal minum. Yang keempat sungai air biasa, jernih banget sungai itu, bening, bening. Kemudian dua air lagi, kan ada 4 tuh, 2 air tadi masuk ke surga, 2 air turun ke dunia. Maka jadilah 2 air tadi itu adalah sungai Efrat yang ada di Irak katanya, dan yang kedua sungai Nil. Jadi sungai Nil itu sumbernya dari surga. Kalau bisa menemukan ujung sungai Nil berarti apa ya? Ujung surga. Katanya begitu. Namun para ulama, para ahli mengatakan sungai Nil itu adalah sungai yang paling terpanjang sedunia. Ngalah-ngalahin sungai Amazon. Sungai terpanjang di dunia adalah sungai Nil. Cuman para ahli mencari apakah benar sungai Nil itu asalnya dari langit Sidratil Muntaha. Ternyata setelah diteliti, dicari-cari mana ujungnya, mereka itu tidak pernah mendapatkan yang namanya ujung daripada sungai Nil yang katanya dari pohon Sidratil Muntaha, tetapi ujungnya dari sungai Nil itu atau hulu, tahu hulu? Hulunya, ujungnya itu adalah gunung salju. Gunung salju ini yang mencair akhirnya menjadi sungai Nil. Nah, para ahli mengatakan bisa saja maksudnya itu adalah air yang keluar dari Sidratil Muntaha itu yang turun itu ke alam dunia ini berbentuk air, kemudian akhirnya menjadi salju. Itu yang kita kemarin belajar, perbedaan antara embun dengan salju. Kalau salju turunnya berbentuk air, karena kemudian dingin akhirnya menjadi beku. Kalau embun apa? Turunnya beku, kemudian sampai ke tanah menjadi cair. Turunnya dibeku, kemudian akhirnya menjadi cair. Nah, kata para ahli bisa saja sungai Nil itu adalah berasal memang betul dari Sidratil Muntaha, cuman dia turun berbentuk salju, kemudian menjadi gunung es. Lalu gunung es ini mencair, akhirnya mengalir menjadi sungai Nil. Paham tuh? Nah, sungai ini, Nil ini sungai yang paling baik, nomor 4. Yang pertama tadi apa? Air yang keluar dari jemari Rasul. Yang kedua air Zam-Zam. Yang ketiga apa? Telaga Al-Kautsar. Dan yang keempat sungai Nil. Al-Buya belum sampai ke Mesir, belum sempat lagi. Nanti insya Allah suatu saat akan sampai ke Mesir, ngelihat itu sungai Nil. Karena sungai Nil ini itu sungai air yang nomor baik, nomor 4. Setelah apa namanya? Setelah Telaga Al-Kautsar. Jam berapa itu? 6? Ngomong, bicara yang jelas, jangan bla-bla-bla. Yang jelas ngomong tuh. Kamu tahu tentara? Apa kabar? Siap, baik. Bagaimana kabar orang tua? Siap, sehat. Harus ngomong orang kayak di kulum bicara. Paham? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungai Nil ini ada yang mengatakan kalau ada orang minum sungai Nil maka bisa menghilangkan rasa cemburu. Menghilangkan rasa cemburu. Nah, mitosnya begitu, orang yang suka minum sungai Nil itu bisa menghilangkan rasa sifat cemburu. Jadi kalau nanti Dwi punya istri 4 umpama suka cemburu-cemburan Dwi, kasihkan sungai Nil itu Dwi, minum kan, hilang rasa cemburu itu.
Di mana ada cerita begini, waktu Nabi Yusuf difitnah oleh Zulaikha. Nabi Yusuf difitnah oleh Zulaikha tuh, itu perempuan tuh fitnah, sumber fitnah paling besar perempuan. Nabi Yusuf nggak mau diajakin berbuat jahat, nggak mau. Keluar Nabi Yusuf dari kamar tadi, dikejar sama Zulaikha. Bajunya Nabi Yusuf ditarik di belakang, robek. Pas keluar Nabi Yusuf, datanglah suaminya Zulaikha. Lalu apa kata Zulaikha? Memutarbalikkan fakta itu, perempuan ini jahat, ya. Kalau memang mulutnya kotor. Katanya ini Nabi Yusuf ini yang ingin menodai aku. Nabi Yusuf difitnah. Ingatin nih kamu, perempuan itu paling besar fitnahnya. Memutarbalikkan fakta itu perempuan. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangatlah besar sekali. Mulutnya kotor tuh, hati-hati kamu perempuan. Memutarbalikkan fakta, perempuan itu suka bohong. Laki-laki suka bohong, perempuan jagonya pembohong. Laki-laki itu pembohong, perempuan jagonya pembohong. Nah, dia mutarkan balik fakta. Yang salah laki-laki, padahal dia jagonya salah, cuman nggak mau ngaku aja. Makanya katanya perempuan nggak pernah salah, padahal jagonya salah, itu biangnya salah. Zulaikha menuduh Nabi Yusuf, wahai suamiku, ini Yusuf ingin menodai aku. Waktu itu nggak ada saksi. Difitnah Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, bukan aku. Malahan dia yang ingin mengganggu aku, kata Nabi Yusuf. Mana buktinya? Nabi Yusuf nggak punya bukti. Zulaikha punya bukti karena Yusuf masuk ke kamar dia. Bingung sudah. Tapi Allah menolong Nabi Yusuf. Ada seorang budak perempuan lagi menyapih anak bayi. Lalu anak bayi ini bilang, masih bayi, masih kecil, masih umur berapa bulan itu. Jikalau bajunya Nabi Yusuf robeknya di depan, maka yang benar adalah Zulaikha, yang salah adalah Nabi Yusuf. Tapi kalau robeknya di belakang, yang bohong adalah Zulaikha, yang benar adalah Nabi Yusuf.